Audio Jungle. Sehingga sekalian yang saya muliakan, pada awal tahun seperti ini, kama budi'a khutim, sebagaimana diawali, ia pulalah akan diakhiri. Kita mengawali awal tahun ini dengan kebaikan, dengan berkumpul bersama, dengan bersolawat bersama, dengan mengucap salam kepada Nabi Muhammad, dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, dengan mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi sebuah pertanda bahwa sepanjang tahun insya Allah hari-hari kita akan dipenuhi dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih Nabi Muhammadnya jangan cuman ada di awal tahun doang, tapi mudah-mudahan besok-besok, lusa, terus sampai akhir tahun semuanya penuh dengan Nabi Muhammad. Lisan kita penuh dengan solawat kepada Nabi Muhammad, pikiran kita penuh dengan memori dan ingatan tentang Nabi Muhammad, anggota tubuh kita penuh dengan mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya hati kita penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya Nabi Muhammad berkenan untuk ada bersama dengan kita insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di qasidah yang tadi nih, saya kalau ditanyain, Ustadzah, resolusi, nah nih orang kalau awal tahun gini bicaranya bicara resolusi, rencana, harapan di tahun yang akan datang nih Ustazah. Ustazah, apa resolusinya? Saya tadi pas baca nih kayaknya pas banget nih jadi resolusi saya nih. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. 3 bait ini nih kayaknya bakal jadi resolusi saya deh sepanjang 2023, hingga bahkan insya Allah jadi resolusi saya juga di sisa umur saya sampai mati. Yaudah harapannya ini aja dah, saya nggak tahu matinya kapan, tapi yang pasti harapan saya mudah-mudahan ini terlaksana sampai dengan saya meninggal dunia bawa ketiga hal ini. Apa itu? Yang pertama, tanya sahibul qasidah, kullu baitin anta sakinuhu, wahai Rasul, semua rumah yang engkau berkenan tinggal di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, tidak lagi perlu sama lampu. Harapan kita mulai hari ini hingga seterusnya ada Nabi Muhammad di rumah-rumah kita, hingga rumah kita jadi terang terus-terusan, hingga rumah kita jadi damai terus-terusan, hingga rumah kita jadi bahagia senantiasa, hingga rumah kita jadi bercahaya teman-teman, saat lampu hidup ataupun saat lampu mati, hingga rumah kita jadi terus-terusan bercahaya, tak ada beda antara siang dan malamnya. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad ketika ada di satu tempat,
laisa muhtajan ila suruji, tempat itu enggak lagi perlu penerangan. Nabi Muhammad itulah cahayanya. Kami, kata para sahabat, kalau berkumpul dengan Nabi Muhammad fi dzulmatil lail, di tengah malam pekat, gelap, gulita, bahkan di malam-malam yang paling gelap, malam-malam tanggal 28, 29, 30, itu malam paling gelap sekalipun teman-teman, kalau udah ada Nabi Muhammadnya, lagi kumpul barengan sama Nabi Muhammad, ka'annana fi awanid dhuhur, kami nih rasanya kayak di siang hari waktu duhur. Lupa kalau kami lagi di waktu malam. Barengan sama Nabi Muhammad, semuanya jadi terang. Mukanya orang jadi kelihatan. Apalagi mukanya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah bercerita, fidat Lailah, pada satu malam saya robek baju, lagi saya pakai buat sholat, tahu-tahu robek bajunya. Memang mungkin bajunya udah rapuh, atau mungkin satu gerakan, kadang-kadang kan gitu juga ya. Lagi kalau ibu-ibu lagi pakai daster tuh, masih jadi misteri kenapa daster suka robek, terutama di bagian ketiak. Gitu gak sih? Apa cuman daster saya doang? Teman-teman sekalian saya muliakan, kata Sayyidah Aisyah, saya lagi sholat, baju saya robek, saya nggak bisa lanjutin sholat. Akhirnya saya ambil jarum, saya ambil benang, saya pun mulai menjahit. Benangnya habis, jahitannya belum selesai, saya keluarin tuh benang, saya mau masukin benang yang baru di jarum saya itu. Tahu-tahu lampunya mati, mungkin karena habis minyaknya gitu ya, habis bahan bakarnya. Dia bilang lampunya mati. Saya kaget, jarumnya jatuh. Saya cari-cari itu jarum nggak nemu, gelap. Faidan bih akbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar saya. Dengan begitu mudah saya nemu jarum saya yang hilang tadi. Sambil pegang jarum, saya lihat jarum, saya lihat wajah Nabi Muhammad. Saya tersenyum kepadanya seraya berkata, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah sangat terangnya cahayamu itu wahai Rasul. Nabi senyum kemudian berkata, Mang napa Aisyah? Tadi nih Rasul senyari jarum gak ketemu, karena lampunya pas banget mati. Begitu engkau datang langsung nemu jarumnya Rasul, terang banget tuh. Kalau ada lampu aja nih, lampunya hidup aja belum tentu saya bisa dapetinnya secepat itu. Tapi begitu engkau datang langsung nemu apa yang aku cari wahai Rasulullah. Sungguh sangat terang cahayamu itu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, fawail liman la yarani ya Aisyah. Maka celaka orang yang nanti di hari akhirat tidak dapat memandang diriku wahai Aisyah. Faman la yarak ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah panik dengar ada orang di akhirat nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Beliau segera tanya, faman la yarak ya Rasulullah, siapa tuh orangnya tuh Rasul? Kenapa nanya gitu? Jangan sampai saya termasuk di antaranya gitu. Sayyidah Aisyah panik teman-teman. Tidakkah kita nih yang lebih pantas panik? Siapa tuh yang nggak bakalan ketemu sama Nabi Muhammad? Ya Allah, jangan sampai kita di situ. Faman la yarak ya Rasulullah, siapa dia orangnya yang tidak dapat berjumpa denganmu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, alladzi idza dzukirtu indah
lam yusalli alaih, yang gak berjumpa denganku Aisyah, yang saat namaku disebut di hadapannya tak ada yang bergerak sesuatu dalam hatinya. Diceritain Nabi kayak diceritain Pak Lurah gitu, kayak diceritain Pak RT bahkan gitu, kayak diceritain tangga sebelah, biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang bergerak di hatinya dari kerinduan, sehingga tidak ada keinginan di hatinya untuk membuat dia bersolawat kepadaku saat namaku disebut di hadapannya. Mereka orang yang tidak dapat berjumpa denganku di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi pertanyaan kita nih, udah ada belum rasanya? Karena ternyata itu loh caranya biar ketemu sama Nabi Muhammad, biar dicinta sama Nabi Muhammad tuh bukan sekedar lisan, bacaan. Teman-teman saudara sekalian, Asyibli betul baca laqad ja'akum tiap habis sholat, betul. Akan tetapi apakah menurutmu bacaan dari Asyibli sama bacaan dari kita tiap misali gitu kita amalin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw falasbiyallahu. Apa tadi ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mana bacanya lupa gitu kan ya? Bacanya tanpa rasa, tentu tidak begitu teman-teman. Bacanya betul sama, tapi rasa hatinya kalau kamu bisa sama juga sama rasa hatinya Asyibli, insya Allah dapat cintanya. Tapi kalau cuman bacaan kita baca, cuman keluar dari lisan, nggak pernah nyampe ke dalam hati, punya nilai betul, akan tetapi nilainya tentu saja tidak sama, sangat jauh berbeda dengan para kekasih-kekasih yang ketika membaca bacaan tersebut diiringi dengan rasa hati yang bergelora, hati yang penuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang ada Nabi Muhammadnya nggak perlu melampu. Itu beneran ustazah, nggak perlu lampu secara serius gitu. Saudariku sekalian saya muliakan, kalau rasanya gede emang bisa tuh nyampe ke sana, bisa nyampe ke sana. Bisa ada orang betah berada dalam kegelapan karena memang hatinya tak pernah berada dalam kegelapan, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad. Ada. Akan tetapi daripada itu, selain daripada itu teman-teman saudara sekalian, maksud dari kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji lebih kepada rumah hati kita. Karena sebenarnya rumah sejati itu sebenarnya bukan bangunan tempat kita tinggal, akan tetapi hati, tempat kamu selalu berada di dalamnya. Saudara sekalian saya muliakan, dan ini sih yang membedakan antara orang tuh beriman apa nggak beriman, cinta apa nggak cinta, gitu kan? Semuanya, kenyamanan itu bukan nama barang teman-teman. Kenyamanan itu kan rumah itu, saya pernah nulis tuh, rumah bukanlah bangunan tempat kamu tinggal, akan tetapi rumah adalah hati di mana kamu merasa nyaman. Itu rumah sejati itu teman-teman, hati di mana kamu merasa nyaman. Makanya kalau kamu berpikir nih tahun 2023 nih, saya mau luasin rumah, saya mau bangun kamar baru, saya mau bangun
dapur lebih luas misalnya begitu, gitu ya. Biar kenapa? Biar saya lega, biar saya lapang. Saya kasih tahu teman-teman, yang rumahnya pada gede-gede tuh belum tentu merasa nyaman. Itu yang ngomong betul. Saya tanya, rumah kamu udah gede? Atau kamu suka ngeliatin rumah orang lain, gede banget tuh, artinya belum tentu merasa nyaman. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu ya, orang rumahnya besar-besar, yang menentukan nyaman gak nyaman tuh bukan seberapa luas rumahnya, tapi lebih kepada seberapa luas hatinya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad sampai bilang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu-ibu pernah ke rumahnya Nabi Muhammad? Emang di mana Ustazah rumahnya Nabi Muhammad? Rumahnya Nabi Muhammad di Madinah, Bu. Dan banyak diantaramu yang saya rasa udah pernah ke rumahnya Nabi Muhammad, yang sekarang dijadikan sebagai Ar-Raudhah Asy-Syarifah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan nih yang udah pernah sampai ke sana nyampe lagi ke sana. Amin. Yang belum Ustazah, yang belum juga insyaallah nyampe ke sana. Amin. Ustazah yang udah pernah nyampe ke sana, ini saya kasih tahu kenapa. Karena saya udah pernah nyampe ke sana. Dan kerinduan orang yang sudah pernah nyampe ke sana bisa jadi lebih besar daripada kerinduan orang yang justru belum pernah sampai di sana. Makanya saya doain yang udah pernah nyampe biar nyampe lagi. Amin. Apalagi yang belum pernah nyampe. Amin. Tetap saya doain. Mudah-mudahan kamu nggak mati kecuali udah nyampe ke sana. Amin. Ada yang nggak ngaminin sambil mikir boro-boro buat ke sana. Buat bayar kontrakan rumah aja susah, Ustazah. Nih, ibu-ibu nggak ngerti sih. Urusan nyampe kepada Nabi tuh, Bu, nggak ada kaitan sama berapa transferan yang masuk ke rekeningmu. Nggak ada kaitan sama itu. Urusan nyampe berziarah ke makam Nabi itu nggak ada kaitan sama berapa atau bahkan berapa nilai uang yang kamu punya selama hidup di dunia ini. Nggak ada. Ilangin tuh. Kalau kamu masih mikirnya selalu kepada nominal, ilangin, Bu, ilangin. Ini tuh masalahnya bukan sama masalah berapa uangmu, bukan. Serius sekalian, bahkan kalau kamu berpikir saya udah sakit-sakitan, kayaknya nggak bakalan dah nyampe ke sana, nggak ada urusan. Ini urusannya rasa. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai akan disampaikan kepadanya. Ini urusannya rasa. Bisa apa kalau udah cinta? Orang tuh kalau cinta pasti tersambung kepada yang dicinta, teman-teman. Maka kalau kamu ngerasa saya nggak bakalan dah nyampe ke sana, naikin cintamu. Kalau kamu udah cinta, kamu bakalan niat ke sana. Dan Allah tuh kalau udah niat, Allah kalau ngelihat hati seorang hamba kuat niatnya buat nyampe ke sana, Allah sampein. Sebab Allah tuh dengan lisan Nabi Muhammad sudah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya Allah akan memberi seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat yang gede, teman-teman. Niat yang gede. Nyampe. Tenang aja, nyampe. Sehingga sekalian saya muliakan, rumah itu adalah tempat di mana kamu merasa nyaman. Rumah Nabi Muhammad tuh, Bu, saya pernah nyampe di museum rumah Nabi
yang dibikin dalam ukuran asli. Ukuran asli rumahnya Nabi segitu, dibikinlah gitu ya. Itu teman-teman sekalian, kecil banget. Itu kalau ada pemerintah kita bikin rumah dengan sebutan RSS, rumah sangat sederhana. Ini kayaknya nggak cukup S-nya 2, pakai RSSSB, rumah sangat sederhana sekali, pakai banget. Kecil banget teman-teman sekalian, kecil banget. Ketika ngelihat nih kamarnya, ukuran kamarnya Nabi Muhammad di ukuran yang sebenarnya tuh, pernah ada museumnya tuh dulunya di dekatnya Masjid Nabawi itu ya. Itu saya jadi ngerti kenapa Nabi Muhammad itu pernah sholat sambil nyingkirin kaki Sayyidah Aisyah. Itu tuh emang kamarnya sekecil itu. Kamar Nabi itu emang sekecil itu. Nah segitunya Nabi Muhammad bilangnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kamu pandangannya terhadap rumah itu adalah rumah yang itu bangunan, kamu bakal mikir, tunggu dulu nih, emang surganya Nabi sesempit ini kan begitu? Padahal kan kamu tahu seluas apa surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus masalahnya apa? Masalahnya Nabi mau ngingetin bahwa yang namanya rumah bukanlah bangunan tempatmu tinggal, akan tetapi hati di mana kamu tak pernah berpisah darinya. Karenanya saya sering bilang, orang yang tidak merasakan kedamaian dalam hatinya tak akan pernah bisa merasakan kedamaian dimanapun dia berada. Kamu nih, ini adik-adik ya, yang suka kegalauan mulu dek, dikit-dikit galau, dikit-dikit saya perlu healing. Ada nih, ini anak-anak baru-baru nih, umi-umi nih, anak-anak baru-baru nih, emang modelannya kayak gitu tuh, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, gitu kan ya, modelannya tinggal nyari healing mulu. Adik-adik, saya kasih tahu ya dek ya, kamu itu ketika ngerasa perlu healing, bukan dengan cara kamu pergi ke Bali, ke Puncak, mana lagi nih, Bun Raya Bogor, ke Ancol, atau seenggaknya ustazah kita healing mah nggak jauh-jauh dah, ke mall misalnya gitu. Teman-teman seiku sekalian saya muliakan, enggak dek, galau kamu tuh obatnya nggak di sana. Galau kamu itu obatnya cukup dengan kamu kembali kepada hatimu, sebab dialah rumah yang sesungguhnya. Kamu pengen hatimu berasa istana, kamu pengen hatimu berasa surga, kamu pengen hatimu bercahaya, gampang. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang Nabi Muhammad berada di dalamnya tidak lagi perlu sama cahaya apapun juga. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu deh, taruh dalam hatimu deh, maka hatimu sangat mungkin untuk apa yang kamu sebut dengan nama healing. Hatimu sangat mungkin apa yang orang sebut dengan nama perubahan-perubahan, pencerahan. Saya sering banget nih, ustazah beri kepada kami pencerahan. Ini saya kasih tahu nih, ini pencerahan teman-teman sekalian. Kalau hatimu cerah, kalau hatimu bercahaya, maka kamu
tak akan pernah lagi kebingungan, kamu gak akan pernah lagi kegalauan, kamu gak pernah lagi merasa hampa, kamu gak akan lagi merasa gelisah, kamu gak akan lagi merasa sumpek, kamu gak akan lagi merasa sempit. Kamu akan berada dalam keadaan lapang, kamu akan berada dalam keadaan cerah, kamu akan berada dalam keadaan bahagia, kamu akan berada dalam keadaan damai senantiasa. Caranya, taruh Nabi Muhammad dalam hatimu. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, oleh-oleh maulid yang terbaik apaan sih? Masukin Nabi Muhammad dalam hatimu. Jangan boleh keluar lagi. Tutup pintunya rapat-rapat. Jangan biarin cinta siapapun masuk di dalamnya. Jangan mau cintamu dicuri siapapun. Biarkan Nabi Muhammad bertahta dalam hatimu, teman-teman. Kalau tahta hatimu sudah ditempati oleh Nabi Muhammad, kamu akan melihat keindahan ada pada segala. Kamu akan melihat keindahan ada pada segala. Sebab Nabi Muhammad adalah hiasan semesta. Sebab Nabi Muhammad adalah puncak keindahan yang pernah ada. Ini ada kayaknya terang menyinari seluruh jagat raya. Hatimu kalau gelap, Nabi Muhammad belum ada. Hatimu kalau galau, Nabi Muhammad belum ada. Hatimu pesan, Nabi Muhammad jangan ialah cahayanya. Adik-adik, Nabi Muhammad cahayamu. Bu, Nabi Muhammad cahayamu. Kalau kamu sumpah, gak usah minta transferan suami. Cari aja Nabi Muhammad dalam hati. Kok saya sumpek ya? Oh, nih Nabi Muhammad gak ada di hati saya nih. Ambil wudhu, naik di atas sejadah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, bareng-bareng, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada Nabi Muhammad. Tibbil qulub, dokter buat hati saya ya Allah. Nabi Muhammad jangan pergi dari hati saya ya Allah. Jadikan rumah saya yang sejati hati saya dan Nabi Muhammadnya ya Allah.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kenapa ya saya kok belum bisa cinta sama Nabi Muhammad? Mungkin karena kamu gak pernah minta. Minta, Bu. Barang bagus tuh, Bu, gak dikasih kalau gak minta. Betul gak? Kalau barang remeh sih suka dibagi-bagi begitu aja. Makanya tuh ada banyak orang nggak pernah minta, nggak pernah doa, dikasih sama Allah mobil, dikasih sama Allah rumah. Kenapa? Barang remeh. Mohon maaf, mohon maaf. Yang kafir-kafir aja pada dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Barang remeh, nggak usah minta berlebihan. Barang remeh. Kalau kamu mau minta, minta barang mahal. Apa tuh? Nggak ada yang lebih mahal daripada Nabi Muhammad. Aghlan nas, aghlan nas, manusia paling mahal. Teman-teman sekalian, gimana nggak paling mahal? Yang pegang kunci surga paling mahal, namanya bersandar di pintu surga. Demi Allah, tak ada yang lebih mahal daripada. Maka mintalah kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepadamu Nabi Muhammad, agar cintanya bertahta dalam hatimu, teman-teman. Karena Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal, maka meminta Nabi Muhammad adalah doa yang paling mahal untuk kamu mintakan kepada Allah. Doa paling layak, paling berharga untuk kamu minta kepada Allah. Allahumma rzuqna hubban nabi. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit yang ditengok sama Nabi Muhammad, qad atahu Allahu bil faraji, Allah pasti akan berikan solusi kesehatan, penyembuhan paling maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu sakit, sakit badan, sakit pikiran, sakit hati, cukup dengan kamu minta Nabi Muhammad berkenan menjengukmu, teman-teman. Berkenan Nabi Muhammad buat visit, buat datang, buat berkunjung, untuk melihatmu, mendiagnosa sakitmu, kemudian menyembuhkanmu. Dengan apa? Dengan tengadah tangannya kepada Allah, atau dengan Nabi Muhammad meletakkan tangannya di anggota badanmu yang sakit. Bukankah sudah banyak terjadi hal-hal yang seperti itu pada diri setiap orang? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu kalau ada sahabatnya yang sedang sakit, Sayyidina Ali itu cerita. Sayyidina Ali itu cerita, dia bilang sakit mata berat banget, dipanggil sama Nabi Muhammad waktu Khaybar, perang Khaybar. Sama Nabi tanyain, "Aina Ali? Di mana nih Ali?" Habis Nabi malamnya bilang, Nabi Muhammad malamnya bilang, "Sautil liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullah ta'ala wa yuhibbuhullah ta'ala wa rasul." Yuhibbullah ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullah ta'ala wa rasul. Aku akan berikan bendera perang nih besok sama seseorang. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Oh, sahabat pada tampil di hadapan Nabi Muhammad karena kepengen sama sifat yang dikasih Nabi Muhammad.
Bukan cinta sama Allah dan Rasulnya, itu mereka yakin semuanya. Tapi yang keduanya itu dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi malah nyari Aina Ali, di mana Ali? Sayyidina Ali-nya dipanggil. Kenapa Sayyidina Ali nggak tampil? Sholat subuh nggak ada tuh. Sayyidina Ali itu teman-teman sekalian sakit mata berat banget, merah sampai hampir nggak bisa lihat gitu. Kalau lihat berat banget, sakit banget, dua-duanya pula. Panggil Nabi Muhammad, dia bilang, ya kadula astati an ubsir. Saya tuh sampai hampir kayak nggak bisa lihat gitu. Waktu dipanggil Nabi Muhammad tuh saya jalan dituntun orang. Di hadapan Nabi Muhammad lihat. Terus Sayyidina Ali bilang, maaf Rasul, asabanir ramad. Saya lagi kena sakit mata berat banget ya Rasulullah. Nabi kemudian nafas ala yadih. Nabi meludah di kedua tangannya. Teman-teman sekalian, ludah paling berharga yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ludahnya Sayyiduna Muhammad. Nabi meludah di kedua tangannya. Nabi usap-usap kedua tangannya. Allah. Baterainya habis. Allah. Nabi usap-usap dua tangannya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya tersebut di mata Sayyidina Ali. Tuh teman-teman, Nabi kalau ngobatin gampang bener. Kata Sayyidina Ali, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadah. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua sakit mata yang saat itu sedang aku derita. Hilang semua sakitnya, kayak nggak pernah ada gitu. Bahkan Nabi tuh kalau ngobatin, teman-teman saya sekalian, kayak Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, mata yang habis dioperasi Nabi Muhammad, Nabi cuma taruhin tangannya di matanya Abu Qatadah, balik lagi matanya, padahal sebelumnya biji matanya keluar. Abu Qatadah teman-teman balikin Nabi Muhammad, operasi mata paling dahsyat terjadi kepada matanya Abu Qatadah, sampai Abu Qatadah cerita, sejak hari itu mata yang dibalikin sama Nabi Muhammad tidak pernah berkurang pandangannya. Yang lain nih, mata yang lain bisa berkurang pandangannya, kadang kena sakit mata, namanya orang udah tua-tuaan datang minus gitu ya. Yang habis dibalikin sama Nabi Muhammad, nggak pernah sakit mata teman-teman, nggak pernah berkurang pandangannya, nggak tanggung-tanggung. Nabi kalau sudah jadi dokter yang berkenan untuk mengunjungi kita di saat sakit. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya ketika dengar hal-hal yang seperti ini, saya jadi mikir gitu, ya Allah, ada yang perlu diobatin sama Nabi Muhammad dari diri saya, bukan badan saya, bukan mata saya, bukan perut saya, bukan sakit kepala saya, bukan sakit kaki saya, tapi sakit pikiran, tapi sakit hati yang selama ini seringkali menyiksa kita dalam kehidupan ini. Hati yang dilanda cemburu kepada yang tidak semestinya dicemburuin, hati yang dilanda kebencian kepada yang semestinya tidak dibenci, hati yang begitu mudah suudzon kepada apapun yang terjadi atau kepada sesiapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati yang begitu mudah terkena ujub, hati yang begitu mudah terkena kesombongan, sangat perlu buat diobatin sama Nabi Muhammad. Maka resolusi kita di tahun ini teman-teman, semoga Nabi Muhammad berkenan menjadi dokter untuk segala macam penyakit hati kita. Biar akhlak kita pada benar, biar cara berpikir kita pada benar, biar iman kita pada benar, biar hati kita ngerti apa itu ikhlas, biar hati kita ngerti apa itu cinta kepada yang paling layak dicinta.
biar hati kita bisa damai, bisa tenang, bisa salim, sehingga nanti di hari akhirat kita bisa datang pada Allah bawa hati yang salim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin wa zamanin anta hakimu zalama fihi minal iwaji. Resolusi ketiga nih, habis kita minta Nabi Muhammad berkenan ada di hati kita, jadi penduduk tetap di hati kita. Kita minta Nabi Muhammad jadi dokter buat mental kita. Nabi Muhammad jadi dokter spesialis untuk jiwa-jiwa kita, untuk pikiran kita, untuk akal kita. Teman-teman saya sekalian, resolusi kita yang ketiga nih, saya sekalian, kita minta Nabi Muhammad biar ngatur waktu kita. Jadi hakim penentu yang menentukan sebaiknya kita mesti gimana terhadap karunia indah berupa waktu-waktu kita yang Allah karuniakan kepada kita sebagai bekal dalam kehidupan kita. Sebab wa zamanin, waktu, anta hakimu, yang Nabi Muhammad menjadi hakim penentunya. Oh, kamu mesti kayak begini, kamu mesti kayak begini, yang ini jangan pergi, yang ini kamu harus pergi, yang ini iyain, yang ini nggak usah iyain. Ini kayak lagi bicara jadwal ya. Mazala ma fihi minal iwaji, akan hilanglah semua ketimpangan, akan hilanglah semua kesalahan. Kita nih bakalan jadi orang yang gak banyak salahnya, teman-teman, kalau Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi hakim yang mengatur kita mesti ngapain dalam waktu-waktu kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah ijabah semuanya, insya Allah. Nabi Muhammad jadi penduduk paten di hati kita, bertahta di hati kita. Nabi Muhammad berkenan jadi dokter untuk mental kita. Nabi Muhammad berkenan menjadi hakim yang mengatur waktu-waktu kita, insya Allah. Biar kita ikut aja sama aturan yang sudah diatur sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi salat istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dekatkan kami kepada bagindamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kami ya Allah merasakan hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, perkenankan Nabi Muhammad membimbing kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Biar kami selalu berada dalam jalan-Mu ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai imam untuk kami mengikuti cara beliau ya Allah. Untuk kami mengikuti beliau dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi. Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.